Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai sahabat, jumpa lagi dengan saya di channel BBK, Pendidikan Bahasa Kita, Bahasa Indonesia. Sahabat, sebelum kita lanjut ke pembahasan materi dan materi apa yang kita bahas, mari kita simak dulu video yang berikut ini. Paragraf adalah kumpulan dari beberapa kata. Paragraf adalah kata-kata yang disusun dalam berbentuk kalimat yang dibuat menjadi satu dalam sebuah buku atau menjadi sebuah cerita. Paragraf adalah sebuah teks yang terdiri dari beberapa kalimat. Paragraf adalah kata yang disusun menjadi kalimat dan kalimat disusun menjadi paragraf. Paragraf adalah suatu pokok utama yang harus diselesaikan. Paragraf adalah yang disusun dari beberapa kata menjadi sebuah kalimat, kemudian disusun menjadi sebuah buku. Dari video tadi, sahabat tentu sudah bisa menebak materi apa yang akan kita bahas. Ya, materi paragraf. Materi ini sering sekali muncul di dalam soal-soal, baik soal ujian tengah semester maupun ujian akhir semester. Bahkan di dalam ujian nasional juga sering sekali menampilkan soal dalam bentuk paragraf. Dari video tadi, kita telah menerima informasi mengenai paragraf. Meskipun informasi yang kita dapat tadi masih kurang sempurna, tetapi begitulah ketika saya datang menemui peserta didik saya, lalu saya bertanya kepada mereka. Pertanyaan tersebut saya lontarkan secara spontan kepada mereka. Tujuan utamanya yaitu saya hanya ingin mengetahui sejauh mana pengetahuan mereka tentang paragraf ini. Lalu bagaimana dengan Anda sahabat? Kira-kira menurut Anda paragraf itu apa? Dan paragraf yang baik itu seperti apa? Silakan, saya menunggu jawaban sahabat di kolom komentar ya. Nah, sekarang mari kita masuk ke pembahasan paragraf. Sahabat, paragraf yang baik itu adalah paragraf yang disusun dengan kalimat yang saling berkaitan antara kalimat 1, kalimat 2, dan kalimat seterusnya. Dan paragraf yang baik itu harus membahas satu topik utama dalam satu paragrafnya. Topik utama ini sering kita kenal dengan ide pokok. Nah, di dalam paragraf, setiap satu paragraf itu hanya boleh memiliki satu ide pokok. Ide pokok ini bisa kita letakkan di awal paragraf, di tengah paragraf, di akhir paragraf, atau di awal dan di akhir paragraf, dan bisa juga kita letakkan di keseluruhan kalimat dalam satu paragraf. Ide pokok yang letaknya di awal paragraf itu kita sebut dengan deduktif. Ide pokok yang letaknya di tengah paragraf kita sebut dengan ineratif. Dan ide pokok yang letaknya di akhir kita sebut dengan induktif. Ide pokok yang letaknya di awal dan di akhir itu biasa kita sebut dengan paragraf deduktif induktif atau paragraf campuran. Kemudian ide pokok yang letaknya di setiap kalimat dalam paragraf atau di seluruh kalimat dalam paragraf itu biasanya kita sebut dengan paragraf narasi deskripsi atau naratif deskriptif. Sahabat, dalam paragraf ada kalimat utama dan kalimat penjelas. Nah, ide pokok atau gagasan utama ini itu terletak di kalimat utama. Sedangkan kalimat penjelas itu berisi uraian atau penjabaran yang menjelaskan ide pokok yang terdapat di dalam kalimat utama. Untuk lebih jelasnya,
Mari kita simak contoh paragraf berikut ini. Dari paragraf ini, kita bisa menemukan satu kalimat utama dan beberapa kalimat penjelas. Kalimat utamanya yaitu terdapat di awal paragraf. Tambo Minangkabau dapat dibedakan atas dua jenis, yaitu tambo adat dan tambo alam. Sedangkan kalimat penjelas terdapat di kalimat kedua, ketiga, dan keempat. Karena paragraf ini terdiri dari 4 kalimat, maka hanya ada satu kalimat utama dan 3 kalimat penjelas. Jadi, ide pokok tersebut yaitu pembedaan dua jenis tambo Minangkabau. Dengan begitu, kita bisa mengatakan paragraf ini adalah paragraf deduktif. Nah, dari contoh tadi, kita mengetahui ada ide pokok yang terletak di dalam satu kalimat utama. Kemudian kita juga mengetahui ada beberapa kalimat penjelas yang fungsinya menguraikan atau menjabarkan ide pokok yang terdapat di dalam kalimat utama. Jadi, jika kita ingin menulis paragraf yang baik, maka kita harus memahami dan mengenali secara baik ide pokok atau gagasan utama dalam paragraf. Dan perlu diingat, dalam satu paragraf hanya boleh memiliki satu ide pokok atau satu gagasan utama. Itulah penjelasan singkat mengenai paragraf sahabat. Penjelasan paragraf yang lebih lengkapnya akan saya bahas di video selanjutnya. Semoga dengan penjelasan itu sahabat bisa menyimpulkan paragraf itu apa dan seperti apa bentuknya. Saya tunggu jawabannya di kolom komentar ya sahabat. Jika video ini bermanfaat, silahkan sahabat like, subscribe, komen, dan share ke semua orang. Terima kasih telah menonton video ini dari awal sampai akhir. Simak dan pantau terus channel PBK Pendidikan Bahasa Kita, supaya ketika saya mengunggah video terbaru, sahabat akan menemukan materi-materi terbaru dari channel ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.